Depan. Anjir. Jadi gimana nih kamu Pak Sandiaga? Oh, deg-degan sih, dikit. Apa yang lu mau nanya? Gue mau nanya apa ya? Tunggu aja di sono biar kalian pada penasaran. Anjay. Kalau lu? Apa yang mau lu tanyain? Kita lihat aja di sono, Bro. Semuanya lihat di sono, ngapain gua nanya di sini? Jadi tiba-tiba di chat tuh kaget sih. Ya, cuman ya ini salah satu opportunity yang emang harus diambil. Makanya nanti pas udah sampai sono kita tanya sebanyak-banyaknya, pokoknya gue bakal tanya, gue bakal belajar yang banyak biar startup gue nanti berkembang kayak gitu sih. Nggak expect bakal di seberang sih. Gue kira bakal di sini kan, sama nggak taunya di seberang sana. Tapi sumpah ya, ramai banget ya. 7.13 udah 30 menit. Ayo lari nggak lari aja yuk. Pick. Ya, siap. Bapak berkenan di sini. Sini, Pak. Pak, maaf Pak. Terima kasih, Bapak. Ben, Ya. siap setup aja dulu. Iya siap. Oh di dalam. Oh siap. Soalnya bocor Pak. Iya siap. Maaf ya. Di dalam aja Mas. Di dalam. Iya. Masih. Toilet di mana, Pak? Kanan. Oh, sebelah kanan. Lepas. Duh. Ini parah nih. Jangan maling. 30 menit. Kalau. Ais. Rokok lu ngerokok atau merokok? Yang minyak kayaknya gulanya doang di bawah. Mana ya? Gue kurang diaduk kayaknya. Mau di mana, Mas? Sambil duduk aja ya? Sambil duduk di sini. Sini aja tuh. Sini. Oh, siap. Saya di sini. Iya. Sini ya. Iya. Oke, Ben. Iya, Pak. Bang. Angle kamu di mana angle kamu? Angle-nya Cie. ya. Senang aja. Jadi jagoan nge-vlog nih abangku. Oke, sip. Siap. Oke ya. Oh, pakai ini ya. Aku pakai di sini. Oke, sip. Pak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Arvin nih kemarin yang sempat nge-DM saya. Iya, betul, Pak. Dan DM-nya langsung saya ajakin olahraga nih. Iya. Biasa olahraga memang? Tadinya memang saya rajin olahraga, cuman semenjak cedera. Oh, oke. lumayan nggak. Oke, nah Mas Arvin ini muda banget, baru 25 tahun ya. Betul, Pak. Seperempat abad, lulusan SMK Negeri Tangerang. Betul. Dan sekarang lagi bangun usaha di 2 bidang, betul ya? Betul, Pak. Yaitu platform konten kreator dan juga dropship. Betul. Namanya Drop Sini ya? Drop sini. Keren banget. Apa yang saya bisa bantu?
Iya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya Pak ya, karena sudah memberikan saya peluang untuk berbicara dengan Pak Sandiaga Uno. Siap. Ini benar-benar menurut saya sih kehormatan banget Pak, karena Pak Sandi mentor sekaligus guru yang saya sering lihat di internet, TV. Oke. Saya pelajari tentang Pak Sandi, bagaimana cara jadi CEO yang baik, jadi leader yang baik, dan bagaimana cara menjadi entrepreneurship yang memang baik gitu ya Pak. Waktu nge-DM itu niat banget atau memang udah beberapa kali DM? Itu niat banget Pak. Niat banget ya? Niat banget. Cuman sebelumnya Sikat aja gitu? iya. Terus pas dijawab terus Wah, saya gimana? senang Kaget? banget. Kaget banget Pak. Saya ini beneran, makanya saya ada emot nangis juga kan Pak. Oh Saya iya bener-bener nggak nyangka. nih, ada emoji ya nih. Iya, Tuh. karena Wih keren, langsung dibales loh. Ini bukan nangis bro, bukan. hati bro, hati. Iya, yang di DM-nya Pak. Oh yang di DM-nya, oh iya. Itu saya nyampe apa namanya? Ada emot nangis. Oke. Nih. Nah, Ya, oh iya, dua wah, kan. wah, ini beneran. Nah, Iya, karena saya pribadi benar-benar nggak nyangka Pak. Oke. Pak Sandiaga as a founder and public figure yang jadwalnya memang sangat padat ya, sangat padat sekali. Dan lalu rutinitas atau filosofi pagi apa sih yang Bapak pegang nih biar mindset tuh selalu fresh dan energinya full buat ambil keputusan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba nggak pasti gini Pak. Oke, saya konsepnya segitiga sih ya. Segitiga. Jadi segitiga ini yang paling pertama itu yang di atas adalah berterima kasih dan mengucap syukur. Kita rutinitasnya itu spiritual. Jadi bangun pagi itu saya biasain nih 10 tahun terakhir nggak pegang HP dulu. Nggak pegang HP dulu? Nggak pegang. Jadi semua mulai sholat, zikir, kalau Jumat kita baca Al-Quran dan kita menenangkan hati. Saya stretching sekaligus meditasi dan zikir. Habis itu saya sarapan sehat, tapi sedikit banget sarapan sehatnya. Oke. Jadi saya bikin kopi sendiri, saya suka pour over. Jadi bean dari seluruh Indonesia tuh saya coba. Seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Kalau kebetulan ada yang ngirim, saya suka mix and match gitu. Jadi saya makan bergizi, tapi selalu mulanya itu buah sama biji-bijian, kacang-kacangan, sehingga punya energi yang optimal sepanjang hari. Nah setelah itu mindset sih paling penting banget. Mindset itu bahwa kita bersyukur kita masih sehat, masih diberikan kesempatan. Ya kalau misalnya saya dengar tadi Pak, kayak misalnya rutinitas setiap pagi gitu ya. Saya juga ada beberapa sih Pak. Setiap bangun pagi, sholat subuh, setelah itu kan bersyukur. Saya bersyukur dulu. Nah setelah itu saya menulis di buku. Jadi apa saja hari ini yang bisa saya dapatkan. Misalnya saya masih hidup, saya masih sehat, saya diberi kemudahan, seperti itu. Lalu juga saya mungkin nanti bakal lari pagi lagi, soalnya saya masih 25 tahun, masa kalah sama Pak Sandi. Iya. Waktu itu tuh. Tapi sembuhin dulu cederanya. Betul Pak, saya pasti sembuhin, cuman mendengar Bapak benar-benar membuat saya termotivasi. Jadi saya pasti akan mencoba workout lagi. Saya kan, saya bikin startup ini tuh karena dulu pas SMK, saya tidak memiliki uang ya Pak. Dan lalu saya mencari di internet cara menghasilkan uang dari internet. Pada waktu itu tahun 2018-2019, nah muncul namanya dropshipping. Yang waktu itu memang mungkin lagi booming banget ya. Nah setelahnya saya mencoba dan akhirnya saya bisa menghasilkan uang dari situ. Dan menurut saya tahun 2025 ini dropshipping pun masih hype sih. Masih hype, masih bagus, dan bagaimana caranya saya bisa mengaplikasikan pengalaman saya untuk saya bagikan ke generasi mendatang, apalagi anak SMA, SMK. Fokus saya di situ dulu Pak, karena saya lihat banyak yang seangkatan saya, lulusan yang bareng saya itu tidak mempunyai mindset berwirausaha, entrepreneur. Jadi kalau misalnya tidak menemukan pekerjaan, mereka stuck. Nah saya nggak pengen generasi selanjutnya seperti itu. Saya pengen generasi selanjutnya itu membuka peluang sebanyak mungkin, membuka pekerjaan sebanyak mungkin. Dengan begitu kan perekonomian bergerak. Iya, kayak gitu Pak. Nah menurut Pak Sandiaga Uno,
mindset apa yang harus dimiliki oleh founder muda misalnya seperti saya untuk misi sosial kayak gini Pak? Jadi biar semangat saya tuh nggak turun gitu, karena kan pasti naik turun nih Pak. Apakah yang saya lakuin ini benar atau salah ya gitu Pak? Ya pertama sekarang nyari kerja susah banget. Oke. Dan kita sangat berterima kasih kepada Arvin karena Arvin bukan nyari kerja tapi justru menciptakan lapangan kerja. Banyak lulusan SMK tuh yang nganggur. Tapi ternyata SMK Tangerang ini menghasilkan sosok Arvin yang menjadi job creator bukan job seeker ya. Itu inspirasi dan saya mengapresiasi. Nah, kalau kita suka turun naik itu wajar karena di dalam siklus kehidupan kan seperti itu, seperti roda yang berputar, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Tapi kalau kita niatkan pekerjaan kita sebagai ibadah, mau di atas mau di bawah itu kita akan tetap semangat. Kalau di atas kita bersyukur, tapi kalau di bawah kita bersabar. Nah, semuanya nanti kita lakukan dalam satu ritme yang kita harapkan menjadi ibadah kita yang istiqomah. Kuncinya adalah memberikan manfaat bagi orang lain karena menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, kalau lagi down itu kadang-kadang kita down itu karena kita berkompetisi terus kita kalah, terus kita belum berhasil gitu. Kalau kita mengutamakan kolaborasi bersama dengan kompetisi, kita sudah mengasah diri, tapi kita justru memberikan kesempatan kita justru berkolaborasi dengan menambah silaturahim. Itu nanti akan memberikan semangat kita karena jati diri bangsa ini kan adalah gotong royong. Jadi kolaborasi itu penting. Dan selama kita menjaga amanah, trust, integritas dan kejujuran, ini adalah fondasi utama kita. Jadi mau lagi down atau lagi spiritnya lagi up, itu akan sama karena yang difokuskan itu adalah integritas dan kejujuran. Terakhir, karena kita tadi seperti roda, bersyukur, bersabar, dan istiqomah, konsistensi. Setiap ada kegagalan, itu anggap aja sebagai anak tangga menuju kesuksesan. Jadi nggak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Tidak ada yang feel good tanpa feel bad. Jadi hasil besar itu nggak lahir 1-2 hari kok. Itu lahir dari keistiqomahan kita. Jadi fokus saja, enjoy the ride. It's a journey, it's not a race. Itu aja. Ini perjalanan jauh, bukan lomba 100-200 meter. Mengingat fokus startup saya yaitu memperdayakan anak-anak muda untuk menjadi pelaku UMKM. Kolaborasi spesifik apa yang saya bisa jalin dengan Bapak agar visi ini bisa terakselerasi? Nah, kami ingin banget nih jadi mitra Bapak di lapangan jika bisa. Oke, jadi di 2010 saya menggagas konsep Indonesia Setara. Itu yang menyetarakan peluang usaha bagi usaha-usaha kecil menjadi usaha yang menengah dan menjadi usaha besar. Saya memiliki beberapa program pelatihan yang bisa nanti berkolaborasi di dalam grup Indonesia Setara. Di 2016 saya menggagas OKOC. Nah ini sekarang udah 600.000 anggota OKOC di seluruh Indonesia dari berbagai bidang usaha yang dimulai dari usaha mikro sampai usaha kecil. Yang ketiga saya juga menggagas Rumah Siap Kerja tahun 2019. Rumah Siap Kerja itu menyiapkan lulusan-lulusan seperti SMK siap kerja. Mereka siap kerja dan siap menciptakan lapangan kerja. Dan terakhir, baru-baru ini saya meluncing Muslim First. Muslim First itu sebuah aplikasi yang membantu masyarakat Indonesia selain beribadah juga mendapatkan kesempatan di era teknologi terkini, AI mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Nah dari kegiatan-kegiatan tersebut saya undang Mas Arvin dan timnya untuk berkolaborasi dan saya ingin banget kalian semua tuh naik kelas sehingga bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Emas. Siap Pak. Ya, ini percakapan saya sama Arvin dan contoh nyata nih. Contoh nyata, real, konkret, anak muda yang nggak nunggu kesempatan datang, ya. Tapi Arvin justru nyiptain kesempatan itu sendiri. Lulusan SMK di Tangerang, tapi sekarang punya visi untuk menjadi pemenang.
saya doain nih Siapa? Mas Arvin usahanya semakin berkembang. Amin, amin. Dan bisa jadi teman-teman Gen Z lainnya terinspirasi dan termotivasi. Sukses untuk Arvin. Siapa? Sumpah, Pak Sandiaga Uno benar-benar the best benar-benar mentor terbaik buat semua para pelaku UMKM startup dan sejenisnya. Gue belajar banyak banget dari Pak Sandiaga Uno, dari mulai di TV, terus di sosial media, dan bahkan sekarang langsung gue dikasih ilmu, bahkan diajak kolaborasi bareng sama Pak Sandiaga Uno. Itu benar di luar ekspektasi banget, dan it's crazy, anjir coba. Dan gue benar-benar gak bakal nyanyiin kesempatan ini, gue bakal fokus. Gue nggak boleh, mulai sekarang nih gue nggak boleh malas-malasan, gue bakal lebih push lagi, lebih giat lagi. Pokoknya kita bikin startup gue makin naik, dengan begitu bisa mempekerjakan banyak orang, bisa membuka banyak peluang, dan ya bisa menginspirasi sih. Kalau kata Pak Sandiaga Uno juga tadi, yang penting bisa menginspirasi juga. Gokil. Udah. Tadi gimana ketemu Pak Sandiaga Uno? Deg-degan sih parah. Deg-degan. Jujur. Bingung mau ngomong apa sebenarnya. Ngomong dong. Kenapa deg-degannya itu kenapa gitu? Sulit untuk diekspresikan. Mungkin nih Bung Ihsan. Buset. Bung dan kalau saya sih sama deg-degan juga. Ya Allah. Ya namanya manusia ya deg-degan lah. Kalau nggak ada. Wakil menteri, bro. Mantan menteri. Wakil gubernur. Wakil gubernur. Kemenparekraf. Tadi nanya nggak itu yang mau ditanyain? Iya. Enggak nanya ya? Nggak sempat. Sempat. Tadi mau nanyain apa sih? Aduh, kita rahasiakan saja. Iya. Ayo Joy, masuk Joy. Gue belum ngopi dari pagi, gue belum tidur nih. Tadi udah ya, beratnya. Jadi apa? Itu dong. Lu mau apa? D28. Hah? Apa? Apa? D28 dong. Next mau ini mau musim apa lagi? Hah? Nanti bulan depan. Kalau kita tadi di Apa? atau bulan depan. Gunung apa cuy? Jangan lu jangan ke gunung, terus lu turunan bahaya loh. Nah, Trauma kayaknya. Trauma lah. Trauma mendalam. Nih, satu nih bikin event ya. Lu nggak tahu nih orang bisa beli apa gitu. Gue udah ngusahain segala cara buat ngepromosiin, ya kan. Nah, lu targetnya berapa? Misal 20.000, datang 15.000. Apa nggak kacau? Jadi ini Mas Diki. Nah, tadi kan habis ngobrol sama Pak Sandiaga Uno. Sekarang gue mau kenalin Mas Diki. Mas Diki ini lawyer gue plus lawyer untuk startup gue. Nah, jadi kalau misalnya gue butuh atau nanya sesuatu tentang legalitas dan lain-lain tentang hukum ya, apalagi di Indonesia gitu kan, takutnya lu kenapa-napa. Nah, gue pasti konsultasi ke Mas Diki ini. Karena menurut Mas Diki deh, penting gak sih lawyer untuk startup gitu? Penting. Kenapa pentingnya? Ya untuk mengurus legalitasnya, misalnya kayak salah-salah ada sengketa di gugat orang atau dilaporin orang ya kan, kita harus mempersiapkan itunya dulu dong. Keren. Biar kuat. Betul. Nah, setiap startup lu harus punya lawyer. Ini masukan dari gua aja. Emang penting banget gitu. Dan kalau misalnya ada apa-apa, better call Diki. Iya. Jadi Mas Diki ini udah lawyer yang gua kenal nih. Itu yang paling hebat lah, yang paling oke. Saran pribadi gua sebelum memulai startup,
ya harus paham dulu resikonya apa, harus paham nanti bakal kayak gimana gitu, karena emang di Indonesia tuh sedikit complicated sih untuk masalah hukumnya Mas ya. Betul. Hukum gitu ya. Jadi Fauzan ini lu sebagai apa aja? Gua Ya. ini kalau dari sehari-hari dulu kali ya. Oke. Gua profesional IT. Profesional IT. Oke. Ya. Jadi sebagai konsultan. Konsultan. Di bidangnya sendiri urusan lebih ke teknis gitu ya. IT tapi ke teknisnya, konsultannya gitu. Di luar kerjaan utama juga gue mungkin kayak sebagai terjun lah gitu ke dunia pasar gitu ya, kayak saham, ekuitas gitu, obligasi segala macamnya. Jadi di dunia investasi gitu. Dan memang apa ikut tertarik ya ke bisnis lu. Ya kenapa lu bisa tertarik sama bisnis gue? Sebenarnya ya kalau misalnya secara normal ya, ini tuh risknya gede banget kan. Kenapa? Apa karena lu kenal sama gue dari SMK atau lu ngelihat peluangnya gede atau apa gitu coba? Ya gue menilai gue nakar resikonya sama peluang tentunya gitu. Menurut lu nih apa nilai plus pertama, bukan dari startup gue dulu deh, tapi dari gue pribadi, kenapa lu interest, kenapa lu tertarik gitu, dan apa yang membuat lu oke, gue ikut misalnya? Oke, tentunya gue nggak serta-merta ikut apa ya, kayak gue nilai itu bukan sesuatu yang kosongan gitu. Jadi gue ngeliat lu kan udah pernah punya pengalaman juga ya di bisnis, dulu juga pernah punya brand. Dan waktu itu gue lihat itu gue nilai udah kembangnya juga gede banget. Itu alasan utama gue kenapa. Jadi ya gue nggak takut juga meskipun resikonya ada, tapi gue nilai juga lu kan pernah punya bisnis emang udah berjalan dan berkembang malah ya, besar juga. Lu udah ngadain event yang gede banget waktu itu di Spark ya, yang 2 kali. Jadi itu sih sebenarnya alasan utama gue. Jadi gue ngelihat dari track record lu juga tentunya. Coba ya, ini bukan berarti lu bisa prediksi masa depan itu. Tapi menurut lu seberapa jauh startup ini, proyek ini bisa berkembang? Oke. Seberapa jauh ya? Ya. Yang gue lihat jelas dari solusi yang lu tawarin ke gue, dari proposal yang lu tawarin, gue bisa nilai ini tuh punya daya tarik kita sendiri. Jadi ada unique selling point-nya, dan juga dari rencana-rencana lu juga untuk ngerambah ke bisnis yang lain. Itu gue nilai juga punya prospek ke depannya gitu. Dan tentunya tadi gue bilang ada selling point yang gue lihat gitu. Nah itu gue bikin yang bikin gue tertariknya ke sana juga, trustnya ke sana. Ya kalau gue sih ya, gue bisa narik orang kayak Fauzan ke sisi gue itu benar-benar crazy, like Fauzan yang gue tahu ya, gue kan kenal dari kita pertama dari personal dulu. Gue kenal dari SMK dan gue waktu itu memang kenal tuh gara-gara kita wibu kali ya. Iya betul. Cuman gue bersyukur jadi wibu karena gue bisa bertemu banyak orang yang memang satu ya, menurut gue banyak yang dari mereka tuh kalau misalnya mereka bisa fokus, mereka bisa berkembang. Terus juga mereka gampang belajar akan sesuatu, gampang mengerjakan sesuatu, dan yang pasti mereka punya keinginan yang kuat. Yang dari yang gue lihat dari beberapa orang sih kayak gitu ya.
Nah Fauzan dari SMK itu gue lihat memang tipikal orang yang serius sama satu hal, tapi di satu sisi juga mau mengerti banyak hal gitu, dan itu yang membuat dia sekarang, yang membentuk dia sekarang gitu. Nah alasan kenapa gue ngajak Fauzan dan mungkin Fauzan tertarik karena di sebuah startup itu satu lu harus punya lawyer ya, atau tim legal ya. Iya. Jadi apapun itu nanti kalau misalnya lu masalah legal, masalah segala macam, ya lu bisa mengandalkan tim legal lu gitu. Ya, setuju. Dan yang kedua, orang yang menguasai data, big data, dan Fauzan itu ahli segala ahli, dan bener-bener keren banget men. Gua sekarang mempunyai dua orang ini ya. Nah kalau startup gue nggak bisa jalan, kalau startup gue nggak bisa berkembang, kalau startup gue nggak bisa maju, itu kebanggaan men. Makanya gue pribadi sih benar-benar bersyukur. Gue bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang baik yang bisa membantu gue dan bisa sepaham sama visi misi gue, yang dimana memang visi misi gue ya jangka panjang gitu ya. Karena seperti kata Pak Sandiaga Uno kemarin, kita tuh bukan sedang berlomba, kita tuh bukan cuma sedang lomba kayak 100-200 meter, enggak. Tapi ini tuh journey, ini tuh perjalanan yang sangat panjang. Jadi ya dengan gua tahu ini perjalanan panjang, bukan cuma lomba jarak dekat gitu. Makanya gua butuh persiapan yang emang benar-benar well prepared. Dan gua udah dapet dua ini, apalagi Fauzan men. Setiap nih ya, gue gak berlebihan ya, cuman menurut gue setiap perusahaan besar itu pasti ada orang yang big data, orang-orang yang ngerti akan big data gitu. Dan gue masih startup aja tuh ya Fauzan ya. Coba nih kok bukannya glazing atau apa ya, cuman Yeah. Fauzan emang sekeren itu sih kayak gitu deh. Sumpah hari ini tuh gue bener-bener nggak nyangka banget men, kayak gue dimentorin langsung sama Pak Sandiaga Uno, gue belajar banyak banget. Dan alhamdulillahnya gue mengerti apa yang beliau kasih tahu. Kurang lebihnya tuh gue ngerasa gue dikasih kesempatan untuk memulai dengan garis start tuh yang memang ini tuh keren banget men. Gue bener-bener gak nyangka gitu kan. Ya semoga gue bisa mengaplikasikannya, gue bisa membuat startup gue ini menjadi bagus, menjadi lebih besar, bisa membantu banyak orang gitu. Karena seperti yang Pak Sandiaga Uno bilang, ini tuh bukan perlombaan 100-200 meter gitu, bukan. Tapi ini tuh tentang perjalanan. Jadi ya sebisa mungkin ya gue harus ngelakuin ini, ya anggaplah ini sebuah perjalanan gitu. Dan sepanjang perjalanan pasti lu bakal nemuin hal-hal baru, lu bakal belajar, dan lu bakal tumbuh kuat. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi gue harus jujur, gue gak mulai ini dari nol. Gue gak mulai ini dari nol. Gue mulai ini dari minus. Benar-benar dari minus, dimana kalau orang nih ya ada di posisi gue mungkin gak bakal bisa lanjut gitu. Tapi alhamdulillah gue ketemu banyak orang baik, gue disupport sama orang-orang, apalagi mereka-mereka yang tahu ceritanya, tahu perjalanan gue gimana, perjuangan gue gimana, dan alhamdulillah mereka mau ada di sisi gue. Waktu itu 2023 bisnis gue itu hancur, gagal, kolaps. Dan gara-gara bisnis gue mempunyai hutang sebesar 1 miliar lebih. 1 miliar lebih, dimana itu angka yang sangat fantastis. Dari mana angka 1 miliar itu? Ada dari investor, dan ya rata-rata investor sih. Tapi pas saat itu, pas bisnis gue hancur dan rame di mana-mana ya, gue di hari itu langsung telepon ke 5 orang yang memang nginvest gue nih, nominalnya udah besar banget. Gue langsung telepon mereka satu persatu. Gue langsung telepon, gue ngomong, kalau misalnya lu mau gue di penjara, silakan, gue bakal tanggung jawab.
gue nggak bakal mana-mana, gue bakal tanggung jawab. Dan ya, kalau lu mau gue di penjara, gue bakal di penjara. Tapi anehnya, kelima orang tersebut tuh hampir sama jawabannya. Ada satu bahkan marah-marah. Gue udah siap dimarah-marahin kan. Tapi beliau tuh bukan marahin gue. Beliau itu marahin orang-orang yang ngedramain gue, marah-marah orang yang posting gue atau segala macem itulah. Dia bilang, kalau lu didramain, terus dari mana lu bisa bayar? Lu didramain, lu nggak bisa lanjut, ya, lu nggak bisa memulai bisnis lu, nama lu hancur. Dari mana lu bisa bayar gue? Dan orang-orang itu benar-benar ya gitulah. Di situ gue kaget. Maksud gue ya mungkin emang dari sisi pandangnya kurang lebih seperti itu, cuman gue sendiri tuh udah siap banget diomelin sama kelima orang tersebut. Itu gue udah siap banget, dan ternyata enggak. Setelahnya beliau ngomong gini, gue invest ke lu karena gue percaya sama lu, gue kenal lu, gue tahu struggle-nya lu kayak gimana, dan gue mempercayakan duit gue ke lu ya karena gue ngeliat prospek lu. Gue bakal kasih lu waktu, take your time, karena gue tahu ini saat-saat yang berat. Take your time, gue bakal nunggu. Di situ gue nangis. Gue nangis karena ada yang paham perasaan gue. Di situ gue nangis, dan dalam hati gue tuh gue berjanji gue gak bakal ngelupain kelima orang ini sampai kapanpun. Gue bakal utang budi gitu. Setelahnya gue ngomong, realistisnya dengan besaran kerugian sekian, realistisnya itu 10 tahun, paling cepat 5 tahun. Karena kalau misalnya dihitung katakanlah per bulan itu 5 juta UMR, ya kurang lebih 10 tahun itu baru bisa kelar semua, paling cepat 5 tahun. Tapi alhamdulillahnya belum ada 5 tahun, dan baru 2 tahun, awal tahun kemarin itu gue bisa melunasi total 1 miliar 54 juta. Dari mana duitnya? Pertama gue likuidasi aset, gue jual semua barang-barang gue, rumah, mobil, motor, segala macem gue jual. Gue kalau punya duit gue langsung bayar. Karena habis itu kan gue langsung bayar, sisa gue start yang ini itu terus yang lain lah pokoknya. Sisa atau hutang gue dari bisnis gue sebelumnya yaitu event organize, gue coba lunasi, dan alhamdulillah ketutup 1 miliar 54 juta. 1 miliar 54 juta dalam 2 tahun. Kalau kita hitung secara matematika manusia, sebulan UMR 5 juta, setahun paling banyak itu 110 juta. Itu pun gue gak makan. 2 tahun 220 juta. Kalau dihitung secara matematika manusia, itu gak bisa. Makanya gue butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue ngadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue berdoa, gue pengen ini kelar, gue pengen gak ada tanggungan lagi, gue pengen melunasi semuanya. Alhamdulillah dikasih jalan. Seharinya paling banyak itu gue kerja di 4 tempat berbeda, paling dikit 2 tempat. Gue ngojol, cuci steam mobil, dan lain-lain. Gue jualan di pinggir jalan. Gue ngelakuin apa aja pokoknya yang memang bisa untuk melunasi ini, bisa untuk gue bertahan hidup, bisa untuk menghidupi keluarga gue. Gue lakuin apa aja selama 2 tahun. Emang ini karena kebodohan gue, cuman gue belajar banyak banget. Dan kenapa gue bikin startup ini, karena
gue mempunyai keresahan yang mungkin dialami semua orang, dan gue ngambil dari pengalaman hidup gue, dimana ketika gue SMK gue nggak punya duit sama sekali, gue mencoba dropshipping. Voila, dari situ gue bisa mendapatkan uang jajan, gue bisa beli motor pertama gue bisa beli ini itu dan lain-lain. Dan kenapa ini berdasarkan keresahan kita semua? Satu, anak-anak SMA, SMK, mereka semua itu pengen banget menghasilkan, mempunyai penghasilan. Tapi mereka bingung caranya gimana, modalnya dari mana, mereka nggak paham. Yang kedua, lapangan pekerjaan di Indonesia itu sangat amat minim. Sementara yang lamar itu sangat amat banyak. Jadi terlalu ngejomplang. Makanya gue bikin startup ini, gue pengen mengaplikasikan apa yang dulu gue pelajari, apa yang dulu gue lakukan. Gue pengen ngebantu orang-orang, terutama anak-anak muda generasi mendatang, agar mereka mempunyai dua senjata, yaitu entrepreneurship dan ya basic skill kayak untuk lu bekerja gitu. Kenapa? Jangan kan di bawah gue, sepantaran gue pun ada yang mereka kerja di suatu perusahaan lalu habis kontrak, mereka bingung mau ngapain, mereka nggak tahu harus ngapain, dan akhirnya mereka nganggur. Gue mau ngubah itu. Gue nggak tahu apakah gue bisa, gue nggak tahu apakah gue mampu, tapi paling nggak gue mau berusaha. Gue mau berusaha, gue mau mencoba, karena gue nggak bisa nyerah. Gue punya orang-orang yang percaya sama gue punya orang-orang yang mungkin membutuhkan gue. Jadi apapun itu, apapun rintangannya, gue benar-benar gak bisa nyerah. Even gue mau nyerah pun gue gak bisa, karena mungkin ini tujuan hidup gue sudah menemukan tujuan hidup gue. Jadi gue akan berusaha semaksimal mungkin. Ntar nih oleh mineral. Sumpah emang seger banget ya. Nah, pada saat Raben, gue gak punya duit, tapi gue mempunyai mimpi yang sangat amat besar. Gue mempunyai ambisi yang sangat besar. Gue mikir gimana caranya gue bisa berhasil, yaitu gue mengaplikasikan, mungkin ada yang tahu NPD, ke si Raben ini. Gue mengaplikasikan, jadi bodo amat lah lu, semua orang, gue nggak peduli semua orang. Gue yang paling hebat, gue yang paling keren lah pokoknya NPD. Dan karena gue udah lama di kultur Jepangan, gue tahu kulturnya itu seperti apa, yaitu banyak sekali dramanya. Jadi dari dulu tuh konsisten tuh banyak drama. Nah itu yang gue ambil. Jadi pada waktu itu gue pakai marketing bad publication, it's still publication, bad publicity is still publicity, intinya sama lah. Dimana gue kalau dipikir-pikir nyesel juga sih. Jadi gue dulu tuh beef sama semua orang, literally semua orang, entah lu teman gue, lu kenalan gue, lu guru gue, dan lu karyawan gue semua gue beefin. Kenapa? Agar semua atensi itu ke gue. Kalau semua atensi ke gue, orang pada datang ke event gue. Apakah caranya berhasil? Ya, caranya sangat amat berhasil. Dalam setahun gue bisa bikin event cuman 3 kali, tapi memang berhasil. Apakah worth it? Nggak, sangat amat tidak worth it. Makanya salah satu penyesalan gue sih, gue kenapa harus pakai cara itu. Mungkin pada saat itu memang itu satu-satunya cara. Jadi ya gue nggak bisa apa-apa. Lalu kenapa bisa rugi, bisa bisa seperti ini. Jadi sebelum event yang ketiga,
duit gue total 350 juta dibawa kabur sama orang yang inisialnya A. Gue nggak mau nyebut nama. Dia itu sponsor, pokoknya tanda kutip sponsor. Lalu 30 juta sama orang bernama huruf depannya itu P. Jadi total 380 juta itu dibawa kabur. Nah, gue pusing banget gimana caranya gue bisa suruh quiet. Gue nggak bisa ngomong ini ke orang-orang, gue nggak bisa cerita ini. Gue mikirnya semuanya sendiri agar ini bisa berhasil, dan ternyata memang nggak sesuai target. Setelahnya dalam 2 tahun itu gue ngejar-ngejar si A ini. Gue pengen duit gue balik. Karena totalnya itu gak sedikit, 350. Karena gara-gara dia gue gak bisa bayar tepat waktu, semuanya ke blow up. Ya akhirnya ketemu, tapi beliau sudah di penjara. Jadi udah ada yang laporin, jadi udah banyak banget korbannya. Gue gak bisa apa-apa. Gue mau mulai, gue sekarang di fase bootstrapping. Yang gue punya itu cuma tekad. Gue paham gue salah, gue benar-benar salah. Gue kalau bisa tuh gue benar-benar pengen minta maaf yang tulus ke semua orang yang mungkin merasa tersakiti. Gue bakal minta maaf. Gue benar-benar minta maaf. Gue benar-benar minta maaf. Gue benar. Ya, intinya gue minta maaf. Gue minta maaf. Tulus dari hati gue minta maaf. Gue salah, gue minta maaf. Kepada siapapun yang merasa disakiti, gue minta maaf. Dan gue juga minta maaf, gue gak bisa berhenti. Mau diapain pun gue gak bisa berhenti. Gue gak boleh berhenti. Even gue mau berhenti pun gue gak bisa. Jadi ya lakuin apa yang lu mau. Jadi ya udah, gue nggak bisa apa-apa. Sebenarnya kenapa gue mulai dari nol? Even ini bukan dari nol ya, dari minus. Udah mulai dari minus. Gue nggak punya relasi. Looks gue kayak gini. Ya. Ditambah gue mungkin cuman punya itu modal tekad doang. Tapi kenapa gue masih mau mulai? Karena gue yakin mau sejatuh apapun lu, mau seberantakan apapun lu sekarang, ya mungkin ada yang salah satu dari lu punya bisnis terus gagal, akhirnya sekarang lagi di fase depresi. Dengar kata-kata gue, mau sehancur apapun lu, sejatuh apapun lu masih bisa bangkit. Lu masih bisa bangkit. Kegagalan bisnis itu bukan berarti lu gagal dalam hidup. Itu dua hal yang berbeda. Gagal bangkit lagi. Gua mau menunjukkan ke lu, ke orang-orang, even lu nggak punya modal, dari minus, bahkan dari minus nih gue, lu nggak punya relasi, lu dibenci, nama lu jelek, looks lu begini, ya, dan lu cuma punya modal tekad, lu masih bisa mulai, lu masih bisa mencoba untuk terbang, dan lu pasti bisa berhasil. Jangan nyerah. Jangan pernah nyerah. Gue paham posisi lu sekarang. Gue bakal mencoba. Gue gak tahu ya apakah gue bisa atau enggak, apakah gue pantas atau enggak, tapi gue akan mencoba untuk bisa menjadi role model bagi lu.
Jadi ketika lu melihat gue, lu nggak ada satupun alasan lagi kenapa lu nggak bisa mulai. Jadi gue mohon perhatikan perjalanan gue, karena gue bakal make it happen. Gue bakal gimana pun caranya gue bakal bikin ini berhasil. Itu. Dan dalam 2 tahun ini gue udah mana-mana men. Gue bikin traction, gue ketemu orang, gue belajar sama orang, gue berpisah, gue mengecewakan orang. Banyak hal terjadi, dan itu benar-benar jadi pelajaran hidup buat gue. Ya, it was fun, but harganya terlalu mahal. Dan apa yang gue perjuangin dulu itu bahkan nggak ada 1% dari apa yang mau gue perjuangin sekarang. Itu makanya dia terlalu nggak worth it man. Tapi ya udah, itu intinya. Terima kasih udah mau nonton video gue. Next vlog gue bakal rekam vlog untuk mendokumentasikan perjalanan gue dari minus sampai gue berhasil bikin startup gue tuh melejit banget, bisa membantu banyak orang. Gue bakal mencoba itu. Thank you.